wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil kahar, al-azizil ghafar, mukawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati Bapak dan Ibu pengurus Lini Mama Alim Ulama, para orang-orang tua kami, Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat, yang insya-Allah pada hari ini kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan rasa syukur kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tercurah juga salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini ada satu hal yang menarik yang ingin Allah sampaikan dalam intisari Quran surah ke-90, yaitu surah Al-Balad. Yang mana dalam surah Al-Balad ini setidaknya ada dua hal yang ingin Allah sampaikan. Dan pertama tentang kemuliaan kota Mekah Al-Mukarramah, karena sesuai dengan nama suratnya Al-Balad yang berarti kota. Tapi kota yang dimaksud dalam surat itu terkhusus kepada kota Mekah saja. Dari mana kita tahu kalau itu khusus kepada kota Mekah? Karena ada alif lam di depannya, yaitu Al-Balad. Yang mana dalam surat ini menggambarkan kemuliaan kota tersebut, bahwa keberkahan yang dimiliki oleh kota ini sangat luar biasa. Setiap orang yang muslim, setiap orang beriman memiliki kerinduan untuk datang ke kota tersebut, walaupun kemudian sudah berulang-ulang kalinya datang ke tanah suci itu, tapi nan rindunya tetap masih sama seperti dulunya. Tapi yang akan kita ambil intisari dalam surat ini terkait dengan yang kedua, bahwa dalam surat ini Allah menggambarkan bahwa fitrah seorang manusia tidak akan pernah terlepas dari ujian dan tantangan dalam hidupnya, kata Allah. Hal ini digambarkan oleh Allah sebagaimana Nabi Muhammad, yang mana beliau selama di kota Mekah itu mendapati ujian yang sangat dahsyat. Bahkan ujiannya tidak hanya datang daripada orang lain, tapi keluarganya pun menguji beliau, menghina dan mencela beliau. Maka fitrah dalam surat Al-Balad ini, fitrah manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain pun, Allah sudah menegaskan itu. Misal di Quran surat kedua Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' sampai selesai. Kami uji manusia itu dengan rasa kekhawatiran, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan. Ada pula nanti Quran surat ke-29 ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun, bahwa apakah mereka mengira mereka mengucapkan kami beriman, tapi mereka belum diuji oleh Allah. Ada pula nanti Quran surat ke-7 Al-A'raf di ayat 168 di bahagian tengah ayatnya, wa balawnahum bil hasanati wasaiat, kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan.
Belum juga di Quran surat ke-47 ayat 31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin, kami uji mereka sampai kami melihat sianan sungguh-sungguh dalam ujian itu. Maka inilah fitrah kita hidup di atas dunia, bahwa fitrah seorang manusia itu pasti diuji oleh Allah. Dan ini nan akan kita lihat malam hari ini, apa sajakah jenis dari ujian yang Allah berikan kepada manusia, dan bagaimanakah caranya, adabnya, andai kita sedang diuji oleh Allah, kita diberikan solusi oleh Allah dari ujian yang sedang kita hadapi. Kita mulai kajiannya mengambil Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 214-nya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah 214, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal kamu belum diuji sebagaimana orang-orang dulu diuji oleh Allah. Apakah jenis ujiannya itu, wahai Allah? Disebutkan dalam ayat ini ada 3 jenis ujiannya. Nan pertama, kata Allah, ujian nan pertama, sambung ayatnya, masadhumul ba'sa. Ujian nan pertama, kata Allah, disebut dengan ba'sa atau ba'sun asalnya. Apa itu ba'sa atau ba'sun? Ujian yang diberikan Allah kepada manusia, tapi ujiannya ringan saja. Makna ringannya tidak menyakit ke fisik awak, indak pula menyakit ke batin awak. Ujiannya biasa-biasa, ringan-ringan saja. Maka disebutlah ujiannya dengan ba'sa namanya. Misal Bapak Ibu, ada orang lah lama ndak ke masjid, punya keinginan untuk ke masjid. Saatnya punya keinginan kuat untuk salat ke masjid, mulailah maghrib 5:30 mandi, dipakainya pakaian terbaiknya, pas alah kabarangke ke masjid, datang hujan seketika itu. Ketika hujan tadi datang, menghambat orang ke masjid. Ketika orang ini mampu melewati ujian dari hujan tadi, tibonya ke masjid, berarti naik level ke level yang lebih tinggi. Tapi andai ujian itu membuatnya kemudian tak jadi ke masjid, berarti memilih tetap berada di level itu. Maka ujian hujan nan datang, kira-kira menyakit tak ke fisik awak apa ibu? Tak. Ke batin juga tidak. Kan tak masalah. Hujan pun hari kamu gari itu, oh hujan narimah kamu saji, jadi indak kamu saji, indak coba ada. Berarti tidak ada pengaruhnya. Ujiannya ringan, tidak menyakit ke fisik dan tidak menyakit pula ke hati awak. Tapi ada ujian kedua dalam Quran ini, sambungannya, yaitu wad-darra, kata Allah. Darun. Apa itu ujian wad-darra atau darun ini? Ujian nanlah mulai menyakiti fisik kita, bahkan menyakiti batin kita. Itu darra namanya. Misal ada orang perempuan, ketika seorang perempuan kau ingin berubah, dipakainya pakaian syar'i, mulai agak dalam jilbabnya, lewat dake orang, kecil orang, dalam jilbab kau kecil orang, mulai nan seketik mod itu. Ketika besok lewat lagi, kecil orang, isapunya lagi labuh sekian dalamnya, kecil orang, mulai mod itu gayanya. Besoknya lewat lagi, kecil orang, dalam lo ragu lo mana orang mana Batman ke? Tahu ibu Batman tak? Tahu mana orang mana Batman ke katanya. Mulai ujian tu agak menyakit ke hati awak rasanya. Ketika orang berucap agak-agak kesal, sedih hati mendengar, maka ujiannya disebut dengan darra namanya. Dan ambo pun mengalami itu.
Ko sekedar contoh supaya menambah faham awak apa itu ujian darra itu. Ambo pun mengalami itu. Apakah setiap ambo kajian mode kini sampai ambo kajian seperti ini dari awal mula awak mengaji sampai kini, apakah tidak ada ujian yang datang? Ada. Banyak ujian yang tiba. Dulu awalnya Bapak Ibu, waktu kami masih di pondok yang baru, baduo kami di kampung tu nan sekolah di pondok. Tapi beda pondok pesantren. Kebetulan menjelang hari Idul Fitri, kami pulang dari pondok, salatlah di masjid di kampung. Saat salat di kampung, duduk ambo baduo di sikoh, di depan meja ustaz itu, jo kawanan sama pondok tadi. Kebetulan yang malam itu ustaznya ndak datang. Ketika ustaznya ndak datang, kecek pengurus dari sinan, kawan ambo ko inisialnya D. Keceknya kasih D. Nayak apalah ustaz awak ndak tiba doh, isilah pidato gak 5 minit 7 minit ke pelah. Oh ndak do pak, capek lah bila lo kawan raja leh. Ndak do pak, lah sekolah pesantren lah, capek lah. Nak biasa mengaji ko, awak nang ke mana yang kampung ni ko, dipaso, indak jamuh kawan ambo. Ketika kawan ambo ko ndak muah, ada orang di sebelah pak pengurus tu mengecek, sialfi itu suruh ambo kasih. Sialfi itu suruh cek pengurusnya. Abi amalah semayang lah lih keceknya. Tiba di kawan wadi tu na gigiahnya menyuruh. Tiba di awak, biarlah semayang lalih katanya. Agak tersinggung rasanya. Dia kok beda tu. Padahal kami sama-sama dari pondok berdua. Seumuran, sama-sama pulang. Nan di kawan disuruh naik sabanta. Barajalah, sampailah ilmu tu. Awak nang kemanuan kampung. Wadi tu kalimatnya. Tiba di awak disuruh, keceknya. Anak biarlah semayang lalih keceknya. Ambo katakan ke papa ambo itu, bakok beda apa? Biasalah cik beliau. Tu ujian awalnya itu. Ketika kemudianlah sampai khutbah. Ketikalah mulai ambo mengisi khutbah. Setelah 1 tahun kami belajar dengan almarhum guru kami. Orang keluar main, ambo nak keluar main. Ambo bawa kitab tu ke beliau, ke meja beliau. Buya, lanjutan kaji wak beliau. Kaji Jumat wak beliau. Di tarangan. Orang siang istirahat salat, ambo ndak, ambo salat di sekolah, ambo ngaji je beliau sampai orang masuk siang. Sambo tanya sadualahnya berkaitan dengan masalah Jumat. Pai ambo Jumat ke masjid, ambo dengar khatibnya. Anan agak aneh tadanga, ambo tanya ke beliau. Anan aneh, ambo tanya ke beliau. Buya, adonan tadanga ada buya. Khatib tu membaca inni usikum, tapi ndak dibacanya ittaqullah. Sah ndak khutbahnya? Ada kemudian khatib ko membaca ittaqullah tapi inni usikum ndak dibacanya. Sah ndak buya? Ada orang tu membaca Allahumma salli wa salli. Ada yang membaca Allahumma salli fa salli. Waw dengan fa. Ada bedanya buya? Pengaruh ndak ke khutbahnya? Ambo tanya ke beliau, kalimatnya kan pujian buya. Alhamdulillah tadanga, ada yang membaca innal hamdalillah ketika khutbah. Boleh ndak kalimat innal hamdalillah ko dipakaikan dalam khutbah? Karena kalimatnya puji-pujian harusnya kepada Allah. Sampai ambo dengar innallaha ya'muru, ada yang membaca innallaha ya'murukum. Beda ndak ya'muru dengan ya'murukum buya? Ambo tanya sadualahnya. 1 tahun kami mengaji khutbah dengan beliau Jumat. Selesai 1 tahun mengaji, beliau suruh cek beliau, cubalah khutbah lain. Akhirnya kalau beliau lah mengizinkan ambo khutbahlah di masjid tampai ambo. Selesai ambo khutbah pulang. Kebetulan mama ambo punya kedai. Ketika beliau punya kedai, ambo unianlah kedai beliau siap Jumat. Datang ustaz ke kedai itu surang. Ustaz tu datang. Kecik awak kok balanjo ustaz. Kiranya cuma bertanya, awak kutubah tadi. Ya ustaz. Bat ustaz. Berajanal dulu soalan kutubah tu. Nanti itu salah tu kecik. Kok bali gulo-gulo ke lah gak 1000 dulu baru kata-kata ya sudah tu. Kan dah maaf lah dah. Kok balanjo indak, membali indak, cuma apa yang mengatur-ngatur segala situnya. Tadiam lo mendengar sudah tu. Sudah tu payah sebeliau leh.
Ambo kecil ke papa, mulai kini tak ngaji-ngaji di depan kerja. Kata papa ambo, biasanya tu. Apa sen sampai kini lai je orang mau itu. Entah yo lain, entah indak. Cuma menyenang-nyenang hati sebenarnya. Mama ambo mau itu je. Taruh selah namanya baru-baru biasanya tu. Akhirnya taruh ambo balik. Tiba di Ramadan kami isi kajian. Sedang ngaji Ramadan mode kini, mode ibu-ibu ke sebelah kanan, bapak sebelah kiri. Ada ibu-ibu ke mandanga di siku bananya di doa. Sedang wak mengaji mode kini, mode ko nyo lalok berdua mandanga mengaji. Maduk kawak dari siku. Ba kok lalok ibu tu mandanga tu. Ba topang lo ba tilakong mode tu. Ambo kecen ke papa, indak ngaji-ngaji depan. Masa mode tu orang mandanga mengaji pak sambil lalok nya batopang teling batopang kepalonya. Kecek beliau biasanya itu. Sampailah kemudian kuliah. Berhentikah ujian itu? Tidak. Bahkan lebih berat ujiannya. Masuk ke level darah. Ujian dan agak menyakit ke hati awak. Ambo punya jadual Jumat. Waktu itu Jumat keempat bulan ganjil. Karena itu jadual awak. Datang ambo ke masjid tu. Duduk bagian depan. Saat duduk bagian depan, berbunyilah jam tu. Tit, tit. Dek waktu zuhur lah masuk, waktu Jumat masuk, tagak ambo kanayak ke atas mimbar. Saatlah tatagak satangah tatagak, kecik apa dan di sebelah kau. Hoi, ndak, kuah kati awak kecik. Mode tu kalimatnya. Akhirnya duduk sambo balik. Mencali orang sebelahnya samu saji itu. Bapak-bapak kan bisa bayangkan orang ke Jumat tu keadaannya tenang sebelahnya. Sedang tanang-tanang tuak di modetonya. Oi, ndak, kau khatibnya kecil. Akhirnya naik khatibnya. Selesai Jumat, duduk apa tu metong pitih sinan sama-sama. Saatnya metong pitih, ambo lewat, lengah sedolahnya. Apa salahnya dikecilnya? Alfi, jadwal ada perubahan. Kini ndak jadwal Alfi lagi. Mohon maaf dan terima kasih. Kenalah gitu. Kau ndak ada konfirmasi sama sekali. Cik pun kata nak donan keluar kecuali cuma kata-kata tadi. Hoi, ndak, kau katiknya. Maka disitulah terasona sakit hati ambo rasanya. Sakit hati wak, sedih hati rasanya. Apa salahnya dikecian elok-elok, jadual berubah, ada gantinya, ndak jadual fikir ni lah. Apa masalahnya? Nah, sampai kini tak kana-kana dia orang tu. Bapak tu dan masjid tu. Mintanya jadual kini, ambo kecian panuh tadi bapak yo. Tu masalahnya. Di telefonnya mau dapat tu, Assalamualaikum Alfi, lagi sihat saja. Alhamdulillah Pak. Lagi jadual Ramadan kat cik. Panuh Pak. Cik sudah tulis. Besok di telefonnya lo balik. Assalamualaikum Alfi. Waalaikumsalam Pak. Baisi khutbah Jumat untuk tahun sekian. Ada nang kosong dah. Panuh Pak cik. Besok malam besok malam baisi jadual. Batu Pak, bisa ngaji di masjid sampai ambo ko. Baisi Pak cik sudah. Mode itu sebangi hati Pak. Tapi itu tidak untuk dicontoh sebenarnya. Tapi mode itulah sakit hati rasa Bapak Ibu. Kan berat ujian itu rasanya. Menyakit ke batin awak. Lalu sampai 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang berlalu, ada kawan ambo. Beliau minta tolong. Bisa Ustaz menggantian ambo ngaji di situ? Bisa Ustaz? Ambo kabari ke pengurus yo. Jadi, kanulah dikabari pengurus, ambo ngaji ke situ. Selesai ngaji salat Isya, ditanya oleh ibu tu. Ustaz alumni Timur Tengah. Endak bu, ambo alumni Siko saja kecil. Oh indak do kecil, ambo kok iyo tadi itu janya. Kalau andai tahu ambo Ustaz ndak Timur Tengah, ambo kecil kau Ustaz tu. Gantinya kok dapat nanti Timur Tengah lo lah Ustaz kecilnya. Di muka ambo nya membaca boleh itu. Ambo diam sen. Sudah tu ambo kecil, pulang lebuk kecil sudah tulis. Ambo itulah ujiannya. Artinya ada ujian itu kata Allah yang memang darah. Ujian darah tu level 2. Ujian yang sampai menyakit ke fisik awak. Ataupun tidak menyakit ke fisik. Bahkan ke batin awak rasanya sakit. Tapi nan mesti kita sadari. Setiap ujian Allah beri. Tujuannya mengangkat derajat kita lebih tinggi dari nan sebelumnya. Mampu awak lewat ujian yang baksa ringan. Naik levelnya. Tiba ujian yang darak menyakit ke hati rasanya. Lewat ujian itu naik lagi levelnya. Tanda cinta Allah dia ujian kepada hambanya. Tinggal awak mampu atau tidak. Tiang darak itu. Ada pula dan ketiga yang paling tinggi.
Apa yang paling tinggi, ujian dan paling berat itu kata Allah, wazulzilu. Sambungan ayatnya. Apa itu wazulzilu? Zulzilu itu nanti ditemukan dalam Quran surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kau menarik ayat tu Bapak Ibu. Seketika mau gambarkan. Nanti kaitannya dengan Al-Baqarah 214 itu. Kenapa Allah sebut ujian paling berat itu zulzilu? Arti dari zulzilu atau idza zulzilatil. Zulzilat itu kalau dalam ilmu bahasa Arabnya kalimatnya berbentuk pasif. Apa itu? Dibina maf'ul atau majhul, bukan bina fa'il kalau kita ngaji bahasa Arab. Kenapa kemudian Allah membuat kalimatnya berbentuk pasif bukan aktif? Kenapa dibuat bina maf'ul bukan fa'il? Karena nan ingin dituju oleh Allah dalam ayat itu bagaimana dahsyatnya goncangan, dan fikirkan bagaimana Allah mengguncangkan dunia itu. Jadi ayat tu ketika dibaca idza zulzilatil ardu, nan kadipikian kece Allah ijan pikian ba'a cara Allah mengguncang bumi ke. Ijan difikirkan bagaimana cara Allah membuat bumi ko berguncang. Tapi nan akan kau renungkan dalam ayat itu bagaimana dahsyatnya guncangan itu. Memang ba'a dahsyatnya ya Allah, disandingkan zulzilat dengan ardu. Zulzilatil ardu. Apa maksudnya? Bapak Ibu kemarin ada gempa Padang Panjang terasa. Lain. Di mana pusatnya? Padang Panjang. Terasa tak kemari? Terasa. Tak kaji juga dibuatnya. Dulu ada gempa keras di Padang. Pusatnya di Padang, tapi sampai terasa kemari. Kalau kini gempanya cuma satu titik saja dan kita yang sekitarnya merasakan dan takut dengan itu, Allah gambarkan zulzilatil ardu, nanti ada masanya guncangan ini dahsyat. Ba'a guncangan dahsyat tu ya Allah, ardu, bukan cuma satu titik, tapi semua bumi ini akan menjadi titik dan pusat gempa sedolahnya nanti kata Allah. Cuba dibayangkan, ciek titiknya tak kaji ya dibuatnya. Ciek titiknya di Padang, runtuh-runtuh aja rumah orang di Bukit Tinggi. Besok kata Allah, saking dahsyatnya guncangan ini, semua bumi nan kau pijak menjadi pusat gempa sedolahnya. Bahkan dia giahlah kalimat di belakangnya, zilzalaha, sebagai maf'ul mutlak namanya. Apa itu maf'ul mutlak? Menggambarkan bahawa guncangan ini dahsyat dan sabana bana aku guncangkan nanti kata Allah. Makanya sahabat Nabi Abu Bakar kalau tidak salah saat membaca ayat itu menangisnya seketika. Kenapa? Membayangkan betapa dahsyatnya guncangan itu. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi saat itu mengeluarkan askal. Apa itu askal? Askal itu beban. Tapi nanti di dalam bahasa Arab ditemukan pula kalimat lain namanya hamala. Hamala. Apa itu hamala? Beban. Kalau nanti Al-Zalzalah askala. Apa artinya? Beban. Jadi apa bedanya hamala jo askala dalam Quran itu? Kalau hamala itu beban nan masih bisa ditanggung. Tu hamala. Nyo beban barik tapi masih bisa ditanggung. Makanya ibu dulu ketika bababan namanya hamil. Nah, itu dek namanya itu. Kenapa ibu tu ketika bababan namanya hamil? Karena asalnya dari bahasa Arab hamala. Maknanya beban masih bisa ditanggung. Ya ndak bababan rasanya ibu. Tapi bisa ndak ditanggung? Bisa. Sabari anak lah pari itu 2 anak dalam 3 anak dalam. Tapi masih bisa menanggungnya. Hamala bahasa Arab. Maka orangnya disebut dengan hamil. Ibunya hamil. Dia ibu hamil tu bahasa Arab itu. Ibu hamil namanya. Kan tak pernah ada ibu-ibu ketika mengandung tak taluk menanggungnya. Walah malah pari ku tak taluk leh, kan tak pernah ada.
pastinya bisa menanggung. Tapi kalau asqala, itu beban nan tak bisa ditanggung lagi. Dan ayat Qur'annya wa akhrajatil ardu athqalaha. Apa maknanya? Saat itu bumi tidak lagi sanggup menanggung beban dan ada di atasnya. Memang apa beban bumi ini? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, beban bumi ini maksiat dosa manusia di atasnya. Makanya kata beliau, setiap hari bumi itu meminta, ya Allah, ku guncangkan manusia. Setiap hari langit meminta, ku himpit manusia. Setiap hari lautan meminta, ku tenggelamkan manusia. Setiap hari bumi meminta, ku musnahkan manusia. Tapi kata Allah, tahan. Tapi saat guncangan itu datang, Allah perintahkan dan izinkan, keluarkan semua beban yang kau kandung itu. Ada yang menyebut isinya yang keluar, tapi ada je nanti makna kata para ulama, bumi akan bercerita, saja dosa di atas kesalahannya. Tolong ngerinya. Jadi sampai masanya nanti, kini nak nampak dosa itu diurang Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu dosa yang Bapak buat? Tidak. Bapak pun tak tahu dosa yang ibu buat. Ibu tak tahu dosa yang bapak buat. Tapi nanti masanya bumi ku akan bercerita. Si fulan si kau buat dosa iku ya Allah. Si fulan buat iku, si fulan buat iku, si fulan buat iku, si fulan buat iku. Jadi zulzilat itu guncangan yang dahsyat. Yang guncangan dahsyat. Maka balik ke ayat tadi, ada ujian ini nan disebut dengan zulzilu. Apa ituan ujian zulzilu? Ujian yang seolah-olah ketika ujian itu datang, seolah-olah bumi ko rasa berguncang hebat rasanya. Ada ndak ujian model itu rasa baik? Awak kan ni uji, tapi rasa berputar bumi ko rasanya. Rasa-rasa berguncang bumi ko rasanya. Ada ndak Bapak Ibu? Bagi contohnya. Ibu salat maghrib di masjid. Kau mohon maaf, kau cuma contoh. Ibu salat maghrib di masjid, pengajian, salat isya, pulang, tenang tak hati kira-kira? Tenang. Sampai di rumah, kiranya Pak sedang duduk di tengah rumah. Diimbau dia, Pak, lah pulang bu. Alah, sekolah duduk sentak aja Pak. Atau Pak, ada orang kekecian cik. Bakok serius nampak bantu kau. Ya memang serius ke kekecian kau. Tapi ya tolong, anan ambo kecian tolong terima. Jan bangih-bangih tolong terima lapang dado. Nya wajib ambo kecian. Kau ndak berdosa lah ambo. Yo tu Pak kecian lah. Ambo kau bini cik lagi kecian. Mandanga itu rasanya di ibu kira. Baguncang bumi ke rasanya. Atunan zulzilu tu mode itu rasanya. Ada ujian tu awaknya ndak ada, buminya ndak baguncang dah. Tapi dek saking beratnya ujian tadi, seolah mode baputa bumi ke rasanya. Amandanga kalimat tadi kan mode baputa bumi rasanya ibu. Atunan disebut dengan zulzilu. Itu ujian paling berat namanya itu. Tiga kelah jenis ujian yang Allah sebutkan. Ada kemudian baksa, artinya baksun ujian ringan. Ada darra, ujian yang lah mulai menyakiti batin atau fisik kita. Ada ujian zulzilu, ujian yang sangat berat, saking beratnya seolah bumi ko seperti berguncang dengan dahsyat. Itu ujiannya. Ketika ujian-ujian ini datang ya Allah, bagaimana caranya ya Allah supaya kami dapat solusi menghadapi ujian yang kau berikan ini ya Allah, supaya kami dapat jalan keluar dari ujian yang kau berikan ini ya Allah. Maka Allah sebutkan cara untuk mendapatkan solusi dari Allah di Quran surat ketiga Ali Imran di ayat 142-nya. Di Al-Baqarah 214 ujiannya. Ali Imran 142 cara agar dapat solusinya. Dan dua ayat ini punya kemiripan. Di Al-Baqarah 214 ujian dibuka dengan kalimat am hasibtum an tadkhulul jannah. Sedangkan cara untuk mendapatkan solusinya di Quran surat Ali Imran 142 dibuka oleh Allah dengan am hasibtum an tadkhulul jannah. Jadi sama pembuka ujian dengan solusi sama-sama dibuka dengan
ayat nan sama. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Bagaimana caranya supaya kami dapat solusi itu wahai Allah? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Caranya yang pertama, kalimat Qur'annya alladzina jahadu. Yang pertama, supaya dapat solusi, nan pertama jahadu, sungguh-sungguh secara terjemahan. Tapi ya maksudnya, bagi contoh biar murah kita memahami. Ketika bapa ibu dititipkan anak tu ujian apa tidak? Ujian. Quran menyebut di At-Taghabun ayat ke-15, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anak-anakmu adalah ujian bagimu. Ambil pula nanti dalam Quran surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah harta dan anak adalah ujian dari Allah. Kini anak ke ujian. Ketika anak ini dititipkan kepada kita sebagai ujian, maka boleh jadi kita bisa melewati ujian ini ataupun kebalikannya. Boleh jadi dengan ujian anak ini nan membuat awak masuk neraka, tapi boleh jadi dengan ujian anak ini nan mengantarkan kita ke surga. Bagaimana caranya ujian ini bisa menyelamatkan kita nanti? Bagaimana caranya ujian ini dia solusi di Allah sehingga kita masuk surga nanti di akhirat? Maka Allah berikan cara. Nan pertama jahadu, kalimat Quran. Kalimat jahadu ini kalau dipecah menjadi 3. Ya kan kalimatnya jahadu, jim, ha, dal, dipecah jadi 3. Apa nan pertama? Ijtihad. Ijtihad itu juga maknanya jahadu, ijtihad. Apakah itu ijtihad? Rencana. Kini anakku ujian, ba'a supaya anakku dapat bagi ambo menjadi solusi ambo ya Allah. Sehingga ketika ambo dapat solusi dari engkau, anak dan sebagian ujian itu bisa mengantarkan ambo ke surga ya Allah. Melangkah pertama ijtihad, rencanakan. Anankah direncanakan ya Allah? Rencanalah anak dan ujian kau kejadian. Itu yang pertama dulu. Rencana saya dulu kejadiannya. Oh rencananya ya Allah, ambo ingin anak ambo kau jadi anak soleh. Ambo ingin anak ambo kau jadi ahli Quran. Ambo ingin anak ambo kau jadi orang yang taat ke engkau. Ingin menjadi orang yang rajin beribadah. Ingin menjadi anak yang rajin ke surau. Kemudian menjadi anak yang taat kedua orang tuanya. Itu rencana namanya. Tapi rencana ini tidak cukup. Ada langkah keduanya, yaitu jihad. Jadi itu je kalimat itu. Kalimat Qurannya jahadu, pecahan yang pertama ijtihad, rencana, dan kedua jihad. Apa itu jihad? Buktikan rencana itu. Tidak bisa cuma sekedar rencana, tapi tidak ada bukti dalam merencanakan itu. Tidak bisa cuma meminta, ya Allah anak ambo ku jadi anak soleh, anak ambo ku jadi anak yang hafal Quran, ahli Quran, taat ke engkau, tapi tidak ada bukti dari awak membuat anak itu seperti yang direncanakan. Itulah yang terjadi hari kini kebanyakan, termasuk kepada ambo pribadi. Kita cuma punya rencana, tapi tidak punya cara dan tidak menampakkan bukti sehingga rencana kita berjalan dengan baik. Di mana letaknya? Silahkan cek. Awak ingin anak awak jadi anak nan ahli Quran. Awak ingin anak awak menjadi anak nan dekat dengan Al-Quran. Tapi tiba maghrib, nak, lah sudah semayang. Alah, mengaji. Anak disuruh mengaji, nan awak orang tua duduk di sofa tengah rumah main-main HP. Kira-kira terkabul tak rencana awak tu Pak Ibu? Tak akan dapat. Tak akan diberi oleh Allah solusi. Kenapa tak diberi Allah solusi? Kita cuma rencana, tapi tak ada buktinya.
Itu juga nan diminta. Kau dapat anak ambo soleh ya Allah. Bagaimana solehnya? Bisanya salat ke masjid. Bisanya kemudian salat berjamaah ke masjid ya Allah. Itu kehendakmu ya Allah. Dianta anak hari Ahad pagi. Baik didikan subuh. Sembayang anak di musaji berjamaah. Dan orang tua cuma manta. Anak masuk masjid. Orang tua pulang tak salat di masjid. Mungkinkah anak tu jadi cintanya ke masjid? Dijapui anak tahfiz Quran. Mohon maaf, kamu nampak dengan matamu. Dijemputnya anaknya tahfiz. Anak tahfiz 4:30 sampai maghrib. Salat maghrib di Sinan. Sudah salat maghrib di masjid atau musalla itu baru pulang. Orang gaib cuma menjapui dan duduk di luar tapi tidak ikut salat berjamaah di dalam. Mungkinkah anak kau diagih Allah solusi ketikanya jadi ujian dalam hidup awak? Tidak mungkin. Itu masalah kita tu di situ sebenarnya. Kenapa kita diuji dengan harta, diuji dengan anak, tapi tidak dapat solusi dari Allah? Karena kita cuma punya rencana, tapi tidak ada actionnya. Tidak ada actionnya. Membuat rencana ko yo sesuai dengan anan kita rencanakan. Itu masalahnya. Harusnya kalau ingin, ya Allah, anak amboku ingin jadi ahli Quran ya Allah. Maghrib ibu anak tu naklah salat nak. Alah, duduk asiko nah. Mangga duduk, buka Quran, apa buka, ayah buka, ibu buka Al-Quran. Baca dia nak, ayah menyimakkan. Nanti ayah baca, anak menyimakkan. Itu caranya. Jadi nampak bukti rencana awak tadi. Atau ke masjid, kalau ke masjid bagaimana di masjid? Ya bawa ke masjid, jawab awak salat di masjid. Baru terbukti dapat solusi. Kini itu masalahnya. Tak ada solusinya. Apalagi sejak ada iko. Solusinya iko sentelahnya. Menangis anak iko. Kemudian litak makan nak muah makan iko. Kemudian tak muah baraja iko. Manga-manga iko. Paniknya maringik-ringik iko ubeknya. Iko si ubeknya selolahnya. Awak kan dapat solusi dari Allah terhadap ujian anak. Sedangkan kita tak ada usaha sama sekali. Itu dan jihad itu. Tak ada usahanya. Apalagi anak tu apa ibu? Pastinya mencontoh orang tuanya. Ambo malam-malam tu itu yang ambo khawatirkan. Takut awak anakku nanti caliat zaman kini berbahaya, apalagi zaman dinya besok. Anak ambo ketik baru. Hampir 2 tahun umurnya baru. Suram tu baru. 2 tahun umurnya baru. Mencaliat gayanya kini saja, saking mencontohnya luar biasa. Anak awak kerajaan dicontohnya, anak kerajaan contohnya. Nampak-nampaknya memang harus dicontoh dan elok sentari supaya nampak dan baik. Pernah sekali Bapak Ibu, ambo pulang ngajar. Saat pulang ngajar, berhentilah Honda di depan. Awak berhenti, kiranya nyolah nunggu di pintu. Saat menunggu di pintu, awak gendong tangan dek baisi, kedua-duanya menggendongnya. Tu ambo tutuiklah pintu jo kaki mendorongnya. Saat didorong jo kaki, keciknya turun. Kecil kok manganya turun panik digendong. Kiranya turun, dibukanya pintu terbalik, disipaknya kakinya sudah. Hati yang ambo gambarkan. Oh modeko anak tu kiranya. Yang ambo maksud tadi. Kini awak punya rencana anakku jadi anak ini. Tapi nan awak contohkan bertolak belakang je rencana itu. Akhirnya tidak dapat solusi dari Allah. Kenapa? Rencana dengan yang awak lakukan bertolak belakang. Harusnya kalau itu rencanamu, lakukan rencana itu, Allah agih solusinya kata Allah. Sehingga ketika solusi itu datang nanti, ujianmu lolos, engkau diantarkan di anak tu kat Islam serugo nantinya. Itu caranya. Ketika kemudianlah dibuktikanlah action kita, apa langkah ketiga? Mujahadah. Itu je kalimatnya. Ijtihad, jihad, mujahadah. Apa itu mujahadah? Sungguh-sungguh. Tak cuma sekali dua kali. Tak cuma sekali dua kali mencontohkannya. Tak cuma sekali dua kali mengajaknya. Tapi mesti sungguh. Terus menerus contohkan. Lama kelamaan nanti yang baik itu pasti ditiru juga. Pasti ditiru. Kamu nampak dia anak tu pada itu. Setiap makan dulu kita ajar tadi. Mendoa dulu. Setiap makan mendoa dulu. Kemudian pas ambo makan jo anak tu, ambo baca bismillah. Makan siap sekali. Diimbaunya sekali. Keciknya.
Dia angkitnya tangannya sekali. Nampak-nampaknya kan itu. Harus nampak jadi contoh. Itu nan action. Dan lakukan berulang-ulang. Itu nan mujahadah. Ketika tiga ini digabung, Allah berjanji kuagih solusi dari ujian itu. Karena itu penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita diagih ujian, tapi malah membuat level kita semakin rendah. Jangan jadi kita dapat ujian, tapi membuat derajat kita tu semakin turun. Kalau bisa ujian, membuat derajat kita semakin tinggi lagi. Jangan sampai nanti harta diberi ujian, anak diagih ujian, tapi malah menyengsarakan kita di akhirat. Kan ada kisahnya. Ketika ada orang tua, dua orang tua. Ketika dua orang tua ini masuk dalam surga. Tiba-tiba anaknya sedang diadili oleh Allah. Ditanya anaknya, kenapa engkau tidak salat? Kata anaknya, tidak ada orang tua ku tahu menahu ya Allah. Menyuruh hindak, mengamangai hindak. Lalu lain kau salat, lain pernah ya Allah. Tu bakuk muda itu engkau salat. Tak ada senan batu, rukunnya tak jalih, bauluaknya tak jalih, mandi wajibnya tak jalih. Yang tak ada lah peduli orang tua mu ya Allah. Orang tua cuma menyerahkan nama ke MDA, sudah tu tak ada lagi yang mau dibimbing dengan ilmu agama. Cuma di MDA saja ya Allah, tak ada lagi dibimbing. Karena ambo tak dibimbing, sehingga ambo tak tahu. Karena ambo tak tahu yang membuat ambo modeko ya Allah. Ditanya ke orang tuanya, iyakah modeko? Iya. Apa kata Allah? Tak jadi masuk surga. Payah bertiga alam neraka dulu. Itu dahsyatnya. Jadi mesti itu. Disandingkan kemudian yang jahadu itu dengan apa menyandingkannya? Disandingkan kalimat jahadu dengan kalimat wa ya'lamas sabirin, dengan kalimat sabar. Itu di madima ujian pasti tujuannya sabar. Dan diminta sabar. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kepada Allah. Dengan apa ya Allah? Sabar dulu. Sabar dulu. Makna sabar tu, terima ujiannya dulu. Bakok diterima ya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Sudah tu minta tolong ya Allah lewat salat. Bakok lewat salat ya Allah. Kalimat perintahnya wasta'inu, itu perintah Allah ke makhluk. Kalau awak ke Allah, permohonan namanya. Perintahnya wasta'in, permohonannya nasta'in. Di mana Bapak Ibu temukan kalimat nasta'in? Al-Fatihah. Bila dibacanya dalam salat, maka itu sebab kenapa minta tolongnya di dalam salat. Kata Allah mengatakan. Jadi itulah makna dari fitrah kita manusia, bahawa fitrah pasti diuji oleh Allah Ta'ala. Tapi bak awak yang sianu tindak. Tandanya dia awak nan bisa menghadapinya di sianu tindak. Karena kuncinya Allah tidak akan pernah membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Ya tapi panik awak kena uji taruh sen. Tak ada anti-antinya. Balik ke al-balad tadi. Fitrah manusia hidup pasti diuji. Kalau panik kena uji, mati. Itu solusinya. Karena hidup pasti diuji. Kalau tidak ingin diuji, itu mati. Itu solusinya Bapak Ibu. Kalau tidak ingin diuji. Tapi selama hidup pasti diuji. Itulah intisari. Dan bagaimana saat ujian itu datang, bagaimana adabnya ditunjukkan di Allah. Sungguh-sungguh jahadu dulu, sertailah jahadu tadi dengan sabar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Bapak dan Ibu bisa kami sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih bagi kami yang menyampaikan, ada sesuatu yang tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Al-Fakir ad-da'if indallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.